Penggunaan teknologi finansial yang meningkat secara signifikan mulai digital banking hingga uang elektronik membuat bank sentral di berbagai negara global, khususnya Bank Indonesia, mengeluarkan inisiatif pengembangan Central Bank Digital Currency atau di Indonesia disebut sebagai rupiah digital. Perkembangan teknologi yang kini membuat masyarakat tak harus menyimpan banyak uang tunai untuk melakukan transaksi, menjadi dasar Bank Indonesia untuk menerbitkan rupiah digital. Selain lebih praktis, biaya transaksi atau cost of transaction dalam sistem digital currency dapat mencapai 0 atau zero biaya. Gurihnya ekonomi digital yang bergerak pesat tergambarkan dari data Kementerian Perdagangan yang memproyeksi ekonomi digital RI mencapai 4.531 triliun rupiah di 2030 atau tumbuh 8 kali lipat dari saat ini. Di mana e-commerce akan menjadi sektor dominan yang berkontribusi sebesar 34% ke ekonomi digital Indonesia. Dilanjutkan dengan kontribusi dari transaksi digital banking dan uang elektronik. Kripto yang tidak dikendalikan oleh regulator manapun, sehingga rupiah digital nantinya akan dikelola lebih mudah jika sudah terdesentralisasi. Salah satunya teknologi blockchain yang digunakan untuk memitigasi risiko penggunaan rupiah digital. Negara-negara G20 akan membahas potensi penerbitan mata uang digital oleh Bank Sentral dalam pertemuan G20 di Indonesia. Rencana penerbitan Central Bank Digital Currency atau CBDC tidak dapat dihindari karena sudah banyak mata uang digital yang diterbitkan oleh swasta seperti Bitcoin meski tidak ada jaminan di dalamnya. Pembahasan mata uang digital telah dimulai saat pertemuan pertama jalur finansial antara Deputi Bank Sentral dan Kementerian Keuangan di Bali tanggal 9 sampai 10 Desember 2021. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo menjelaskan, negara-negara G20 nantinya akan membahas resiko dan manfaat dari CBDC. Kalau dilihat manfaatnya, menurut Dodi, CBDC akan membuat pergerakan uang menjadi lebih cepat, efisien, bahkan tidak ada biaya cetak uang. Namun ada resiko dari sisi makro, karena kalau pergerakan uang terlalu cepat dan stok uang yang beredar di masyarakat tanpa monitoring akan berdampak pada likuiditas dan mempengaruhi inflasi serta konsumsi masyarakat. Karena itu, Bank Indonesia menilai penerbitan dan alur transaksi CBDC harus dalam kendali Bank Sentral. Nah, yang ada digital currency sekarang itu lebih banyak sudah berkembang yang dikeluarkan oleh private. Mulai dulu yang namanya Bitcoin, yang relatif kita bisa anggap dia tidak punya kolateral di dalamnya, hingga yang sekarang berbentuk yang lebih mendekati kepada near money, yaitu yang stable coin. Karena ada sesuatu backup dari mata uang tadi. Sama dikeluarkan oleh private. Nah, ini kemudian pastinya dari sisi Bank Sentral ingin menginginkan ini dikeluarkan diissued oleh Bank Sentral. Pedagang maupun pembeli di Pasar Rakyat Sonder Kabupaten Minahasa kini bisa melakukan transaksi jual beli secara non-tunai. Setelah Kementerian Perdagangan bersama PT Pos Indonesia menciptakan ekosistem pembayaran non-tunai di Pasar Rakyat yang berlokasi di Desa Kauneran ini. Menandai terciptanya ekosistem pembayaran secara non-tunai di Pasar Sonder, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga bersama Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia meluncurkan digitalisasi Pasar Rakyat Sonder pada Jumat siang. Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, pemerintah terus mendorong digitalisasi pasar rakyat di seluruh Indonesia, di mana saat ini sudah lebih dari 2.000 pasar rakyat yang bertransformasi menjadi pasar rakyat digital. Dan salah satunya adalah Pasar Sonder. Digitalisasi pasar akan terus diperluas, tidak hanya untuk mengimbangi kemajuan teknologi, namun juga untuk menghadirkan kemudahan dan efisiensi dari sisi pembayaran. Kita ini melakukan digitalisasi pasar di Sonder, ya. Ini merupakan komitmen pemerintah khususnya Kemendak untuk melakukan digitalisasi di setiap pasar. Setiap pasar kita berusaha untuk berkomitmen berupaya ya untuk memastikan digitalisasi itu jalan. Salah satunya dimulai dari transaksi pembayaran ya. Seperti tadi yang teman-teman lihat, saya dengan Pak Bara mencoba untuk menggunakan ya aplikasi Postpay ya, Pak Direktur ya.
dan itu luar biasa, praktis, cepat, efisien. Kita scan code yaitu kris, langsung masuk ke rekening penjual tanpa ada perantara. Betul ya Pak Direktur ya? Sehingga ini memudahkan. Nah, Digitalisasi pasar sonder diawali dengan tahap menyiapkan ekosistem pembayaran elektronik berbasis QRIS dari Bank Indonesia yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Aplikasi Postpay ini kita siapkan tidak hanya untuk digitalisasi pasar, tapi ini sebagai salah satu kontribusi dari PT Pos Indonesia bagaimana kita ikut mendorong percepatan inklusi keuangan. Karena kan begini ya teman-teman sekalian, masyarakat kita masih banyak yang belum bisa terjangkau oleh perbankan karena memang adanya aturan tentang QIC. Nah, Postpay kami ini siapapun bisa gitu ya. Ini salah satu sumbangsih kami dari PT Pos Indonesia untuk mendorong percepatan era digitalisasi. Nah, salah satunya hari ini kita coba di pasar Sonder ini. Mudah-mudahan dari pasar Sonder ini akan menuju kepada pasar-pasar lain yang lainnya di Indonesia. Diketahui pasar rakyat Sonder menaungi lebih dari 160 pedagang, di mana sudah lebih dari 60% pedagang difasilitasi dengan sistem pembayaran non-tunai, sehingga diharapkan bisa mulai beradaptasi dengan pembayaran dari tunai.